Halo, semangat pagi sobat belajar semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang neraca lajur perusahaan jasa, materi ekonomi SMA kelas 12. Apa itu neraca lajur atau kertas kerja? Neraca lajur atau kertas kerja adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan sistematis. Jadi kalau disederhanakan, neraca lajur adalah neraca atau kertas kerja yang berisi kolom-kolom ikhtisar dari data-data baik dari neraca saldo, data penyesuaian, kemudian pengolahannya sampai nanti ikhtisar yang mana akan masuk ke laba rugi, yang mana akan masuk ke neraca. Nah, kalau saya sederhanakan, neraca lajur atau kertas kerja ini ibaratnya alat bantu perusahaan untuk menyusun laporan keuangan. Jadi ini alat bantu. Apakah boleh neraca lajur tidak dibuat? Boleh saja, itu bisa saja tidak digunakan. Tapi bisa juga digunakan sebagai alat bantu nanti untuk menentukan apa saja yang akan masuk ke laporan laba rugi dan apa saja yang akan masuk ke laporan neraca. Baik, kita lanjut ke bentuk kolom. Bentuk kolom dari neraca lajur. Ini adalah bentuk kolom atau tabel dari neraca lajur. Yang pertama tentu wajib kita isi identitas perusahaan, kemudian nama tabelnya apa, kertas kerja atau neraca lajur, dan periode. Kemudian ini jumlahnya 10 kolom ya, mulai dari nomor akun, nama akun, kemudian ada neraca saldo, ada penyesuaian, ada neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Kok lebih dari 10 kolom? Yang kita hitung 10 kolom itu adalah kolom debit kreditnya saja ya. Kolom debit kreditnya kita hitung 10 kolom. Ini adalah neraca lajur atau kertas kerja 10 kolom. Jadi ada nomor akun, nama akun, ada kolom neraca saldo, ada kolom ayat jurnal penyesuaian. Jadi saya singkat penyesuaian saja. Ini lengkapnya adalah ayat jurnal penyesuaian. Ada kolom neraca saldo disesuaikan atau NSD, kemudian ada kolom laba rugi, dan ada kolom neraca. Nah, berikutnya data apa saja sih yang diperlukan untuk bisa membuat kertas kerja atau neraca lajur ini? Ada dua data yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah neraca saldo yang sudah benar, dan yang kedua adalah jurnal penyesuaian. Nah, untuk neraca saldo saya sudah bahas ya teman-teman ya di video sebelumnya tentang neraca saldo, bagaimana cara penyusunan neraca saldo, datanya dari mana. Nanti link videonya saya akan taruh di kolom deskripsi video ini. Nanti teman-teman silahkan klik di bagian bawah video ini, ada deskripsinya. Di sana akan saya cantumkan link cara menyusun neraca saldo yang benar. Kemudian data yang kedua yang diperlukan adalah jurnal penyesuaian yang benar. Nah, jurnal penyesuaian ini juga sudah saya buatkan videonya. Jadi nanti di kolom deskripsi ini juga saya akan cantumkan link video cara menyusun jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini saya bagi beberapa part agar videonya tidak terlalu panjang. Baik, kita langsung saja ke praktek penyusunan kertas kerja. Nanti teman-teman manfaat atau fungsi kertas kerja ini apa, lebih banyak teman-teman literasi lagi dari berbagai sumber, boleh buku ataupun apa saja. Baik, kita langsung saja. Nah, ini saya berikan contoh soal. Jadi ini adalah data neraca saldo yang sudah benar. Oke. Dari bengkel elektronik, neraca saldo per 31 Januari 2020, datanya seperti ini. Ini sudah selesai dikerjakan. Ini yang kita perlukan, neraca saldo. Kemudian yang kita perlukan yang kedua adalah data penyesuaian. Data penyesuaiannya saya buatkan dalam soal seperti ini dulu. Oke, ini soal data penyesuaiannya. Dan penyelesaiannya ini nanti silakan dilihat seperti yang saya katakan tadi di kolom deskripsi, bagaimana cara menyelesaikan 4 data penyesuaian berdasarkan neraca saldo ini. Nah, langsung saya tampilkan hasil penyesuaiannya saja ya teman-teman. Nanti prosesnya yang belum ngerti silakanlah cari lagi linknya di deskripsi video saya sebelumnya yang membahas ini. Ini adalah hasilnya. Hasil dari jurnal penyesuaian yang disusun dari dua data tadi. Baik, ini sudah. Oke, berarti sudah terpenuhi dua data yang diperlukan untuk menyusun jurnal untuk menyusun neraca lajur kan. Yang pertama neraca saldo tadi sudah, yang kedua jurnal penyesuaian ini sudah. Nah, sekarang kita langsung menyusun.
kita persiapkan dulu tabelnya. Oke, tabelnya seperti ini. Di sini kita masukkan nama akun, nomor akun, nomor akun, nama akun, raja saldo, ayat jurnal pensiun, raja saldo sesuaikan laba rugi dan raca. Yang pertama, kita lengkapi dulu tabel ini dengan identitas, mulai dari nama perusahaan, bengkel elektronik, nama tabelnya neraca lajur, periodenya 31 Desember 2020, setahun ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada yang mengisi, ada yang tidak, yaitu kalimat dalam ribuan rupiah. Boleh diisi, boleh tidak. Kalau ini tidak diisi berarti kita akan menuliskan lengkap di masing-masing kolom ini rupiah dan nolnya sesuai data. Tapi kalau kita isi dalam ribuan rupiah, rasanya di video-video sebelumnya juga ada sempat saya bahas. Berarti di sini tujuannya kita tidak akan menulis berulang kali rupiah dan tidak akan menulis berulang kali 03 angka ya, 03 angka di belakang. Misalnya 1 juta. 1 juta nolnya kan 6, kita potong 3, berarti kita cukup tulis 1000 saja. Itu artinya 1 juta dalam tabel ini kalau sudah berisi kalimat dalam ribuan rupiah. Lebih lanjut, alasannya silakan teman-teman literasi lagi ya, saya nggak akan jelaskan. Kita fokus ke sini. Kolom sudah dipersiapkan, tinggal kita mulai mengisi. Yang pertama, kita mulai bekerja dari data neraca saldo ya. Yang pertama kita bekerja mulai data dari neraca saldo. Baik, saya tampilkan neraca saldonya dulu. Oke, ini neraca saldonya teman-teman ya, yang tadi saya tampilkan di sini. Kita pindahkan biasa saja data neraca saldo ini ke kolom neraca saldo yang ada di neraca lajur. Ini berulang-ulang bikin kalimat berulang, saya nyebut kalimat neraca, mudah-mudahan nggak bingung ya. Jadi data neraca saldo ini kita pindahkan begitu saja ke dalam kolom neraca saldo di neraca lajur. Nggak bingung kan? Saya nyebut neraca berulang-ulang. Baik, maksudnya apa? Ini kode akun 111 kita masukkan ke sini. Nah, ini kode akun 11 kita masukkan ke nomor akun. Nama akunnya kas kita masukkan. Di debit 9.500.000 kita masukkan 9.500. Kita potong nolnya 3 karena dalam ribuan, kita tidak tulis Rp-nya karena di sini sudah ada dalam rupiah. Oke, terlalu cepat bisa di slow mo aja. Berikutnya piutang. Piutang ada kode 112, ini kita pindahkan begitu juga. Di debit 1 juta kita masukkan ke debit. Begitu semuanya. Jadi kita memindahkan biasa. Tidak ada merubah posisi debit kredit, tidak ada perhitungan, kita memindahkan biasa saja. Termasuk jumlahnya juga kita pindahkan ke sini. Ya, ibaratnya memfotokopi ya, kita pindahkan. Oke, langkah pertama sudah selesai dilaksanakan. Oke, kita memindahkan data neraca saldo ke kolom neraca saldo yang ada di neraca lajur. Berikutnya kita akan memindahkan data penyesuaian. Nah, ini hasil kerjanya sudah selesai. Seperti ini tampilannya. Berikutnya kita akan mengisi kolom ayat jurnal pensiun yang ini. Data yang kita gunakan apa? Tentu saja data yang kita gunakan adalah data ayat jurnal penyesuaian yang sudah kita susun tadi. Ini dia. Oke. Baik, saya pandu satu persatu. Mulai dari data yang pertama, 31 Desember yang pertama ada beban asuransi debit, asuransi dibayar di muka, kredit. Ini kita pindahkan ke sini, ke neraca lajur. Baik, teman-teman, kita lihat dulu beban asuransi dengan kode 513. Ini sudah ada apa belum di sini di neraca lajur? Ternyata belum ada akun berkode 513 dengan nama beban asuransi di sini belum ada. Nah, karena belum ada bagaimana? Kita buatkan kodenya dulu ya. Kode 513 kita tulis di sini. Kemudian nama akun beban asuransi kita tulis di sini. Nah, baru kita masukkan jumlahnya. Jumlahnya itu di debit 200.000. Kolom mana yang kita tulis? Tentu saja kolom AJP-nya, ya, jurnal pensiun. Kolom yang ini kita isi. Ini kita luruskan ke kanan. Karena ini tempatnya di debit, maka kita tuliskan dia di debit. Kita nggak usah pindah tempat. Ya, kita nggak usah tukar tempat debit kredit. Jadi kalau debit ya kita tulis debit 200. Nolnya 3 udah kita potong. Oke, 200.000. Berikutnya kita pindahkan yang di kredit asuransi dibayar di muka dengan kode 113. Kita lihat di sini di neraca lajurnya sudah ada nggak akun dengan kode 113. Oh, ternyata sudah ada. 113 ini sudah ada, berarti kita masukkan ke sini. Nah, ini sudah ada, kita nggak bikin lagi di bawahnya. Kalau belum ada baru kita buat.
Kemudian nama akunnya asuransi BRD Muka, ini kebetulan disingkat sama, ini sudah ada. Kemudian kita lihat, oh ini di kredit 200.000, berarti kita masukkan, ini kita luruskan ke kanan, di kredit 200.000 di sini. Jadi kita pindahin biasa saja ya, gampang. Oke, sudah, berarti data penyesuaian yang pertama sudah kita pindahkan ke neraca lajur. Baik teman-teman, silakan mandiri kita lanjutkan lagi 3 data ini. Saya percepat. Beban perlengkapan dengan kode 514 di sini belum ada ya. Kita bikin baru 514 dengan nama beban perlengkapan di sebelah debit 100.000. Kemudian perlengkapannya sudah ada dengan kode 114 di sini. Nanti kita masukkan saja nilainya di kredit 100. Yang ketiga, beban penyusutan peralatan 60.000. Beban penyusutan peralatan dengan kode 515 belum ada, berarti kita buatkan dengan nama beban penyusutan peralatan. Kita masukkan di debit, karena di sini debit, berarti kita masukkan debit 60.000. Kemudian kita lanjut, ada akumulasi penyusutan peralatan 60.000 itu di kredit dengan kode 112, karena belum ada, berarti kita buatkan lagi. Taruhnya di kredit 60.000. Berikutnya yang keempat, iklan di BRD Muka dengan kode 115. Iklan di BRD Muka dengan kode 115 di sini belum ada, berarti kita buatkan. Kita masukkan di debit 400.000. Dan terakhir beban iklan dengan kode 512. Beban iklan dengan kode 512 sudah ada di sini ya. Karena sudah ada, maka kita langsung pergunakan ini, kita masukkan di kredit 400.000. Oke, data pensiun sudah kita pindahkan semua. Gampang, tidak ada yang sulit, kita hanya memindahkan saja. Dan setelah itu wajib kita jumlahkan. Ini kita wajib jumlahkan ya teman-teman ya. Ya, antara debit dan kredit itu jumlahnya harus sama. Bagaimana? Paham kan? Gampang. Nah, data penyusun sudah kita pindah beserta jumlahnya sudah kita hitung tadi dan seimbang. Kita bisa melanjutkan ke kolom berikutnya. Nah, sekarang kita akan mengisi kolom ini. Baik. Untuk mengisi kolom neraca saldo disesuaikan, ya, kolom neraca saldo disesuaikan, data yang akan kita pergunakan adalah 2 data yang ada di sini, yaitu data neraca saldo dan data ayat jurnal penyesuaian. Kita gunakan 2 data ini dengan konsep sederhana seperti ini. Kapan sih di debit, kapan sih di kredit, itu ya. Baik, saya tampilkan konsepnya dulu. Ini contoh konsepnya. Saya umpamakan atau saya contohkan, misalnya di neraca saldo ini ada data debit 1000 dan di penyesuaian ini ada data 500. Debit dengan debit dijumlahkan, taruhlah di debit. Itu konsepnya ya. Debit dengan debit jumlahkan, taruh di debit. Di sini menjadi 1.500. Kemudian yang kedua, apabila ada data di kredit, neraca saldo di kredit, penyesuaian di kredit. Kredit jumlahkan di kredit, kredit tambah kredit, taruhlah di kredit 600. Itu. Kemudian yang ketiga, apabila berlawanan, di neraca saldo ada debit 800, di penyesuaian ada kredit 300, debit dengan kredit dikurangi, 800 kurang 300. Gedean mana? Gedean 800, sisanya lagi 500 di debit, taruh di sini. 800 kurang 300, 500. Taruh di mana 500-nya? Tergantung gedean yang mana, jangan taruh di kredit karena kecilan di kredit. Oke, maaf, bahasa lokal keluar. Berikutnya yang keempat, nah ada neraca saldo di kredit, kemudian data penyesuaian debit. Ini besaran mana? Besaran kredit, taruhlah di kredit sebesar 400. Jadi konsep sederhananya kalau saya simpulkan, kalau kita ya ketemu yang sejenis, neraca saldo debit, penyesuaian debit, jumlahkan taruh di debit. Kalau kita ketemu yang sejenis kredit, neraca saldo kredit, penyesuaian kredit, jumlahkan taruh di kredit. Berarti yang sama kita jumlah, taruh di tempatnya. Kemudian kalau bagaimana kalau beda debit kredit? Beda debit kredit itu kita selisihkan. Gedean mana? Ada data debit, ada data kredit. Kita selisihkan dulu, sisanya punya mana? Taruh di sana. Seperti contoh ini. Oke. Kita kembali ke neraca lajur. Kita akan coba isi data neraca saldo disesuaikan berdasarkan konsep tadi ya teman-teman ya. Kita mulai masukkan data ini. Yang pertama kas. Kas ada di neraca saldo debit, di AJP kosong, berarti dia langsung masuk neraca saldo disesuaikan debit.
9.500.000. Kemudian piutang ada debit 1000 di AJP kosong, berarti dia langsung debit 1000 karena nggak ada lawannya. Kemudian asuransi dibayar di muka ada debit 1000, ternyata di AJP ada kredit 200. Ini diapakan tadi konsepnya teman-teman? Dikurangi ya. Kurangi, ada sisa 800 debit. Kemudian di perlengkapan ada debit 700, kemudian di pensiun ada kredit 100. Diapakan ini teman-teman? Dikurangi. Jumlahnya di debit 600, sisanya setelah dikurangi. Kemudian ada peralatan debit 3 juta, di sini kosong, berarti langsung kita buat 3 juta. Utang usaha ada kredit 2.500.000, langsung kita bikin di kredit karena tidak ada data berikutnya ya. Modal 11.200.000 di kredit karena di AJP nggak ada data, langsung di kredit. Price di debit, di AJP nggak ada, langsung. Kemudian pendapatan jasa di kredit, di AJP nggak ada, langsung. Kemudian beban listrik di debit, di AJP nggak ada, langsung. Yang berikutnya beban iklan di debit ada 600, di AJP ada 400. Ini diapakan teman-teman? Ya, diselisihkan, dikurangi. Kurangi, ada sisa debit 200. Berikutnya di bawahnya asuransi dan seterusnya. Ini karena di neraca saldo nggak ada data ya, kita langsung pindah-pindahin aja. Oke, ini karena nggak ada data. Oke, paham ya? Kalau terlalu cepat silakan di slow mo aja, di back lagi. Konsepnya tadi sudah saya berikan. Nah, setelah selesai kita isi ini, kita pindahkan semua datanya. Berikutnya ini kita harus jumlah dan jumlahnya harus seimbang. Kita jumlah debit hasilnya 17.250 dan di kredit hasilnya 17.250. Kalau hasil penjumlahannya seimbang, kita baru boleh melanjutkan ke kolom berikutnya. Kalau tidak seimbang, silakan dihitung ulang lagi, dicek lagi, siapa tahu ada yang salah. Ya, siapa yang salah silakan dicari penyebabnya. Belum dilanjutkan. Nah, di sini karena sudah seimbang, kita lanjut mengisi dua kolom terakhir, yaitu laba rugi dan neraca. Oke, teman-teman, di sini ada dua konsep, saya bahas secara singkat saja. Kapan kita akan ngisi kolom laba rugi, kapan kita akan ngisi kolom neraca. Konsep yang pertama, kalau kita bicara akun real dan nominal. Silakan teman-teman literasi lagi apa itu akun real dan nominal. Saya nggak akan bahas di video ini, karena video-video sebelumnya juga sudah ada. Kalau kita bicara dari konsep akun real dan nominal, maka akun real itu akan masuk ke neraca. Sekali lagi, akun real masuk ke neraca. Dan akun nominal akan masuk ke laba rugi. Jelas ya, kalau kita bicara konsep akun real dan nominal. Akun real masuk neraca, akun nominal masuk laba rugi. Apa saja komponen akun real dan nominal, silakan buka lagi materi sebelumnya. Nah, cara yang kedua, kalau yang cara tadi bingung, kita pakai dengan kode akun. Kalau tadi kita pakai konsep akun real nominal, yang sekarang kita pakai kode akun. Berarti perhatian kita ke sini, ke sebelah kiri ini ada nomor akun, banyak nomor akun. Nah, saya sederhanakan biar gampang, teman-teman ya. Akun yang berkode depannya atau kode awalnya 1, 2, dan 3, jadi 111, 211, 311 ya. Yang depannya 1, depannya 2, dan depannya 3 ya. Akun yang berkode awalan 1, 2, dan 3 itu masukkanlah ke neraca. Baik. Kemudian akun yang berkode awalannya 4 dan 5 kita masukkan ke laba rugi. Paham kan? Nah, mana yang gampang teman-teman pakai silakan. Mau pakai konsep akun real nominal silakan. Mau pakai konsep kode akun juga silakan. Baik, kita langsung saja eksekusi ini. Kita mulai memindahkan. Tadi rambu-rambu sudah kita dapat. Data yang kita ambil adalah data yang ada di neraca saldo disesuaikan. Data ini yang kita ambil ya teman-teman ya. Jangan kita ngambil data di sini. Kalau boleh saya coret seperti ini ya. Biar yakin, seyakin-yakinnya. Ini kita coret, tidak kita pakai. Nih, maaf saya coret. Ini juga saya coret, datanya sudah tidak kepakai lagi karena data realnya sudah ada di sini. Oke ya, itu biar sama-sama plong. Ini nggak kepakai, yang kita pakai ini. Jadi data yang kita pakai nomor akun, nama akun, dan data yang ada di neraca saldo disesuaikan. Sudah, acuannya sudah ada, pedomannya sudah ada. Kita langsung masukkan satu persatu. Mulai dari kode akun 111 kas.
Tadi kalau kita berpedoman pada kode akun 1 berarti masuk ke neraca. Data yang dipakai yang di NSD, debit apa kredit? Debit 9.500.000. Berarti kita tuliskan di debit sini. Oke. Nah, ini dia. Dah. Saya coret lagi, jadi hilang ya. Biar tidak bingung, ini saya coret data ini nggak kepake itu ya, maksudnya ya. Nah, ini nggak kepake. Oke. Udah. Ya. Berikutnya piutang dengan kode 112 awalannya 1 juga masuk ke neraca sebelah debit 1 juta. Kita ngambil datanya nih. Iya. Kemudian asuransi dengan kode 1 juga awalannya, asuransi dibayar di muka, sudah ada di NSD-nya debit 800, kita pindahkan. Kemudian kode 114 awalan 1 di depan perlengkapan dengan nilai 600 debit, kita pindahkan. Kemudian dengan kode 121 awalannya tetap 1 peralatan dengan nominal 3 juta di NSD-nya kita pindahkan di neraca. Utang usaha dengan kode 2. Kode 2 itu adalah neraca juga. Di kredit kita masukkan di kredit 2.500.000. Modal dengan kode 3 ini kita masukkan juga ke neraca di kredit 11.200.000. Kemudian Fripe 3 juta dengan kode 312. Kode 3 juga awalannya kita masukkan ke neraca di debit 200. Gampang ya teman-teman ya, kita minain. Berikutnya ada pendapatan dengan kode 4. Kode 4 kita masuk kemana tadi? Masuk ke laba rugi ya, betul ya. Berarti ini masuk ke laba rugi di kredit. Nah, ini datanya yang kita ambil di NSD, neraca saldo disesuaikan kredit. Kenapa kok di laba rugi kredit? Ya, ini kodenya 4. Kan 45 itu masuk laba rugi. Berikutnya beban listrik kode 5. Kode 5 ini masuk ke mana? Neraca. Neraca pada ya maaf ya, masuk ke laba rugi bukan neraca. Beban listrik masuk ke laba rugi di debit. Kemudian beban iklan dengan kode 5 masuk laba rugi di debit juga 200. Jumlahnya kita nggak usah masukkan, nggak kita masukkan 513 lanjutannya kode 513 laba rugi debit 200. 514 juga laba rugi 100. Data yang ini kita pakai 515 bahan peralatan. Oke, di debit 60.000. Akumulasi penyusutan peralatan ini masuk ke mana? Laba rugi apa neraca? Ya betul neraca ya. Kode awalannya 1. Kode awalannya 1 masuk ke neraca di kredit. Iya. Kemudian 115 awalannya 1 juga, ini masuk ke neraca debit 400. Oke, gampang sekali, kita tinggal memindahkan seperti itu asalkan kita ingat konsepnya. Nah, mindahkannya kita udah selesai. Kolom udah terisi semua, tinggal kita jumlahkan ya teman-teman ya. Kita jumlahkan satu persatu mulai dari laba rugi debit. Yang ini kita jumlahkan, ini jumlahnya adalah 1.760, di kredit jumlahnya 3.500.000. Kemudian neraca debit kita jumlahkan 15.500, neraca kredit kita jumlahkan 13.750. Udah selesai kita jumlahkan. Lah kok beda? Ya beda, tidak harus sama ya. Tidak harus sama. Beda dengan di kolom ini neraca saldo disesuaikan. Kalau di neraca saldo disesuaikan itu wajib sama. Kalau laba rugi neraca tidak diwajibkan sama. Ya. Berikut nanti kenapa sih tidak diwajibkan sama? Nanti literasi bukunya ya. Kita lanjut. Data selanjutnya sesuai dengan konsep neraca. Kalau kita bicara neraca, akhirnya itu harus seimbang. Di sini kan belum seimbang ya. Gimana sih kok dibilang tidak wajib seimbang tapi akhirnya harus seimbang? Ya memang seperti itu ya, jumlahnya ini tidak seimbang tapi nanti kita wajib buat seimbang karena konsepnya neraca. Nah, untuk bisa membuat seimbang kita lihat, kita fokus di laba rugi dulu. Nah, di laba rugi antara debit dan kredit jumlahnya nggak sama. Gedean mana? Gedean kredit. Berarti kredit ini kita pakai acuan dia ya, kita pakai acuan kredit. Berarti nanti jumlah akhirnya di laba rugi itu 3.500.000 gitu loh. Ya, nah sekarang biar sama-sama jumlahnya 3.500.000, di debit tentunya kurang ya teman-teman ya. Di debit hanya 1.250.000. Bagaimana? Ini harus ditambahkan. Tambahkan lagi berapa? Tambahkan lagi kekurangannya ini ya. Kita kurangi aja 3.500.000 dikurang 1.750.000. 3.500.000 kurang 1.560.000 itu hasilnya adalah 1.740.000. Agar nanti dia jumlahnya sama. Kan gitu. Berikutnya di neraca juga. Neraca ini juga kita harus seimbangkan.
Nah, data yang kita pakai untuk menyeimbangkan data yang mana? Tentunya data debit, karena data debit lebih besar dari kredit. Debitnya 15.500.000, kreditnya 13.750.000, berarti kita pakai data ini. Nah, pertanyaannya, di kredit kurang lagi berapa agar mencapai 15.500.000? Untuk itu kita kurangi aja 15.500.000 dikurang 13.750.000. Ya, kalau terlalu cepat pelanin ya. Video kan bisa, saya cepat ngomong agar videonya berdurasi lebih pendek. Jadi 15.500.000 dikurangi 13.750. Kita dapatnya berapa? Setelah dikurangi dapatnya 1.750. Kita taruh di sini. Lah kok ditaruh di sini? Ya biar nanti kalau kita jumlahkan sama dengan di sini. Oke. Sekarang kita jumlahin aja. Ini kita jumlahin 1.750 ditambah 1.740. 3.500.000, kemudian di kredit 3.500.000, kan sudah seimbang. Itu maksudnya ya, jadi ngerti maksudnya sekarang. Kemudian di neraca ini 15.500.000, yang ini kita jumlahin 13.750 ditambah 1.740, 15.500.000. Jadi kalau salah hitung, coba hitung ulang ya. Jadi seimbang. Itulah konsep neraca, jadi seimbang. Nah, ada beberapa poin yang perlu saya tekankan di sini, teman-teman ya. Yang pertama, setelah kita melalui proses penjumlahan dan penyeimbangan data laba rugi dan neraca, maka ada data unik yang kita bisa lihat, yaitu saldo. Nah, hasil pengurangannya ini. Hasil pengurangan di laba rugi dengan di neraca itu jumlahnya sama-sama 1.740.000. Tidak disengaja, jangan dipaksakan atau disengaja, tidak boleh. Harus tidak sengaja atau otomatis. Meskipun dengan angka yang kita selisihkan beda, antara laba rugi dan neraca kan beda, kita selisihkan beda angka, tetapi kita ketemu nilai selisihnya sama. Itu yang pertama, keunikan yang pertama. Yang kedua, tempatnya itu berlawanan. Kalau di laba rugi debit, berarti di neraca kredit. Selalu berlawanan. Kalau di laba rugi kredit, berarti nanti di neraca debit. Nah, kalau kondisinya sudah seperti itu, berarti pekerjaannya benar. Nanti teman-teman ya, kalau seperti ini kondisinya pekerjaan benar. Jadi selisih pengurangannya itu secara otomatis sama antara neraca dan laba rugi, dan tempatnya akan secara otomatis berlawanan. Jangan dipaksakan. Kalau seperti ini benar. Nah, sekarang kita maknai angka 1.740.000 itu apa? Ada dua konsep pendekatan yang sederhana saya pakai. Yang pertama tentu dengan dasar perhitungan laba rugi. Bagaimana sih ngitung laba rugi? Jadi laba atau rugi itu sama dengan pendapatan dikurang beban. Kalau pendapatan dikurang beban itu hasilnya positif atau lebih besar pendapatannya, berarti laba. Kalau hasil pengurangan laba dikurang pendapatan dikurang beban itu hasilnya negatif atau lebih besar beban, maka itu rugi. Itu konsep yang pertama. Berarti kalau kita lihat di sini, kreditnya itu adalah pendapatan, bebannya itu adalah debit adalah beban. Kalau kita kurangi, kan lebih besar pendapatannya lagi 1.750.000. Ini kita sebut sebagai laba usaha. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, biar tidak terlalu banyak mumet ngapal memikirkan konsep, boleh kok pakai cara sederhana. Cara sederhana seperti ini. Di laba rugi ada penyeimbang 1.740.000. Perhatiannya di sini ya. Oke, saya bikin ini aja coret-coretan yang mempertegas. Di sini, seret. Oke, ini. Nah, cara yang kedua, ini kita tarik lurus. Kita hubungkan naik, lengkung, deg. Ini ada pada keterangan laba. Jelas ya? Berarti ini apa? Ini laba. Oke. Nanti kalau di sini, misalnya kalau di sini ada data, ini pindah ke sini, kita tarik lurus naik. Kita akan ketemu di atas apa? Rugi. Nah, mana yang gampang konsepnya? Lah kok gampang segitu ya? Ya gampang. Asalkan ini kita nulisnya jangan kebalik. Kalau kita nulisnya rugi laba ya kebalik, salah jadinya. Kalau dulu sih awalnya itu rugi laba dulu, laporan rugi laba, tapi sesuai dengan
perkembangannya nggak ada perusahaan yang memikirkan rugi dulu, pasti yang dipikirkan laba dulu, maka ditulislah laba garis miring rugi. Garis miring ini saya ibaratkan pembatas antara debit dan kredit. Nah, itu konsep yang kedua. Mana yang mau dipakai silakan. Berarti berdasarkan konsep ini ya, teman-teman bisa menyimpulkan bahwa nilai 1.740.000 ini adalah laba usaha. Maka kita taruh di sini. Oke, saya aktifkan lagi pennya, kita taruh ke sini. Maaf kok lego deh. Kita taruh di sini, yaitu keterangannya adalah laba usaha. Kenapa kok laba ya? Karena lebih besar pendapatan dari beban, atau dia ada di lurus dengan laba di atas. Nah, kita cari atau kita masukkan kode laba itu. Saya masukkan kodenya 431. Kita pakai kode 4 aja ya. Jadi 431 laba usaha. Nah, teman-teman, dari hasil pekerjaan kita menyelesaikan ini ya, maaf ini saya bersihkan dulu biar tidak, nah ini saya bersihkan dulu biar enak sedap dipandang. Oke, ini siap. Oke, udah. Nah, setelah melalui proses pengolahan data dari neraca saldo, jurnal pensiun, neraca saldo disesuaikan, kemudian sampai terakhir ini, maka kita akan mendapat gambaran bahwa bengkel elektronik ini memperoleh laba usaha sebesar Rp1.740.000. Jadi itu dia prosesnya. Oke teman-teman, proses penyusunan neraca lajur sudah selesai. Gampang ya, gampang. Ada beberapa proses, ada beberapa konsep yang saya sudah tekankan. Jadi teman-teman kalau bisa menyimak dengan seksama videonya, pasti bisa, sudah saya kemas sedemikian rupa. Baik, akhir kata teman-teman, jangan lupa video saya ini yang belum subscribe silakan di subscribe, karena dengan mensubscribe video ini akan membuat saya senang untuk pengembangan video-video selanjutnya. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa video ini di like, kemudian di share ke teman-teman yang lain sebagai bahan referensi kita belajar neraca lajur materi ekonomi kelas 12. Akhir kata saya ucapkan semangat pagi.